Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Rosadi, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhlak sofistik di pesantren. Kebetulan mata kuliah ini bertetapan diampuh oleh dosen saya, yaitu Bapak Saifullah Yazid selaku Kepala Prodi. Oke, langsung saja teman-teman. Sebenarnya apa akhlak sofistik di pesantren ini? Jadi saya di sini menyusun suatu artikel dan melakukan riset di beberapa pondok pesantren sebelumnya. Nah, artikel ini membahas akhlak sofistik atau sopan santun yang dilakukan oleh para sufi-sufi terdahulu dalam pendidikan pesantren diterapkan. Nah, nilai sofistik ini mencakup aspek lahiriah dan zahiriah. Lahiriah dan batiniah. Jadi aspek lahiriah dan batiniah atau jasmani dan rohani yang membentuk suatu keikhlasan, kerendahan hati, dan penghormatan kepada Allah, guru, dan sesama manusia, ilmu, dan masyarakat. Nah, akhlak sofistik di pesantren ini sangat relevan diamalkan teman-teman sebagai solusi krisis moral generasi muda saat ini. Nah, sebelumnya fenomena krisis moral ini diakibatkan arus globalisasi, perkembangan zaman yang zaman teknologi semakin canggih membuat generasi-generasi muda ini semakin malas, semakin tidak berakhlak. Nah, begitu teman-teman. Contohnya salah satunya faktor teknologi, kemudian budaya populer menyebabkan rasa individualisme, hedonisme, dan melemahnya nilai sopan santun. Nah, pesantren basisnya ilmu ini berperan penting tidak hanya mentransfer ilmu agama, tetapi juga menanamkan akhlak kepada santri melalui keteladanan, tradisi, dan budaya sofistik yang sudah ada. Nah, dalam artikel ini saya menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif, di mana saya dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Sumbernya berasal dari buku terkait atau jumlah ilmiah dan artikel-artikel akademik. Nah, fokus saya itu kepada bagaimana memahami makna akhlak sofistik secara teoritis dan praktis dalam pesantren. Oke, kita akan membahas konsep akhlak sofistik di pesantren. Akhlak ini berasal dari kata khulukun, teman-teman. Bahasa Arabnya khulukun atau budi pekerti. Nah, sofistik ini apa? Sofistik ini berakal dari ilmu tasawuf, yang berarti tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan diri, untuk mengenalkan diri pada Allah melalui penyucian jiwa. Begitu teman-teman. Nah, penyucian jiwa ini dalam ilmu tasawuf itu ada 3 tahap yang sering kita dengar, yaitu tazkiyatun nafs. Nah, yang pertama takhalli, membersihkan diri, tahalli, menghias diri, dan tajalli, mencapai kualitas spiritual. Jadi teman-teman di pondok pesantren itu secara tidak langsung sudah menerapkan yang namanya tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, di mana biasanya pondok pesantren itu tidak luput dari yang namanya zikir. Setiap malam atau setiap subuh, ba'da subuh, di sana biasanya dilakukan zikrullah dan
membaca Al-Quran, biasanya begitu teman, tilawatil Quran. Nah, terus apa faktor-faktor yang membentuk akhlak sufistik ini? Yang pertama, pasti peran kiai, teman-teman. Peran kiai sebagai teladan spiritual, di mana kiai ini berada di puncak paling atas struktur pesantren. Karena apa? Tanpa kiai, pesantren ini tidak akan disebut pesantren. Jadi suri tauladan paling utama adalah kiai. Jika kiainya sebelumnya sudah mempunyai akhlak sufistik yang sangat matang, yang sangat baik untuk dicermin oleh santri-santrinya, maka di sanalah lingkungan pesantren akan terlihat jelas bagaimana akhlak sufistiknya itu nampak, teman-teman. Nah, kemudian lingkungan pesantren juga menentukan di mana ada kedisiplinan, peraturan-peraturan yang mengatur seorang santri, di mana santri harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Itu membuat akhlak sufistik kepada santri itu bisa timbul. Kemudian nilai religius dan hormat kepada guru itu merupakan faktor pembentuk akhlak sufistik. Nah, kemudian di pesantren juga mengkaji kitab-kitab akhlak, teman-teman. Nah, sebelumnya akhlak kitab-kitab ini merupakan karangan sufi-sufi di era zaman modern, di era pada eranya zaman-zaman setelah tabi'in, begitu teman-teman. Salah satunya ada Bidayatul Hidayah, kemudian Ta'lim Muta'alim, dan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Kemudian ada kegiatan spiritual yang sudah tadi saya jelaskan, di mana zikir ini berperan penting sebagai penopang pembentukan akhlak spiritual, teman-teman. Jadi kemudian sholat malam dan mujahadah ini termasuk paling penting dalam pembentukan akhlak sufistik pada seorang santri. Kemudian jika pondok pesantren tersebut menganut tarekat, maka peran tarekat juga memiliki faktor pembentuk akhlak sufistik dan kehidupan kolektif santri, begitu teman-teman. Nah, kemudian apa peran kiai, ustadz, dan tradisi akhlak sufistik di pesantren ini? Ini teman-teman. Nah, kiai merupakan suri tauladan di pesantren. Nah, teladan spiritual, teladan pengajar, dan pengasuh. Jadi, seorang santri akan secara tidak langsung selalu mencontoh dan melihat serta meniru kiainya. Jadi tidak luput biasanya kalau kiainya melakukan suatu kesalahan, itu jika santrinya nanti melakukan suatu kesalahan, jadi perlu dikoreksi kiainya, teman-teman. Jadi kalau kiai sudah benar-benar disebut kiai, harusnya bisa menjaga muruahnya, begitu. Pasti saya yakin orang kalau sudah disebut kiai pasti sudah soleh, teman-teman. Jadi harus menjadi panutan teladan spiritual. Apalagi mempunyai pondok pesantren, harus menjadi suri tauladan bagi santri-santrinya. Kemudian Ustadz ini berperan seperti apa? Ustadz ini berperan mendidik sikap santun. Di bawah kiai itu ada ustadz, yang dimana ustadz ini biasanya sebagai tangan kanan kiai. Jadi santrinya banyak, otomatis kiai tidak bisa menghandle semua. Jadi beliau kiai menunjuk ustadz ustazah untuk mendidik sikap santun, memberi bimbingan kepada santri-santri tersebut. Nah, kemudian tradisi pesantren. Biasanya tradisi pesantren ini sangat berperan penting dalam pembentukan akhlak sufistik. Kenapa? Karena membudayakan salam, terus makan bersama, dan berbahasa sopan santun atau berbahasa
halus, tata krama halus itu membuat seorang santri itu menjadi tidak kasar, tidak ngomong kasar, selalu sopan. Begitu teman-teman. Jadi seperti tradisi di pondok-pondok pesantren salafi itu biasanya ketika seorang kiai itu lewat di depan para santri, maka santri pada waktu itu berhenti dan menundukkan kepalanya. Begitu teman-teman. Itu biasanya tradisi di pondok-pondok salafi. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada sang kiai. Itu teman-teman. Kemudian ada takzir. Takzir ini apa? Hukuman moral untuk melatih disiplin. Jadi kalau ada peraturan pasti ada hukuman. Nah, hukuman ini disebut takzir. Kemudian ada yang terakhir yaitu penghormatan guru dan ilmu, yaitu ta'lim muta'alim. Ini ada di kitab dibahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim dan Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Itu teman-teman. Nah, oke, kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan saya yaitu bahwa akhlak sufistik ini sangat berperan penting dalam pendidikan pesantren. Jadi inti dari pendidikan pesantren itu adalah akhlak. Jadi semakin tinggi orang berilmu, maka akhlaknya juga akan semakin tinggi. Peribahasanya, semakin berisi padi, maka akan menunduk padi tersebut. Nah, kemudian nilai tasawufnya terletak pada takholli, tahalli, dan tajalli. Karena ini sangat berperan penting untuk menimbulkan akhlak sofistik pada santri. Kemudian akhlak sofistik ini tidak jauh akan dipengaruhi oleh peran kiai, ustadz, dan tradisi kitab-kitab klasik yang dibahas di pesantren tersebut. Kemudian praktek ibadah kolektif seperti sunnah-sunnah Nabi. Begitu. Kemudian ada relevan untuk menjawab krisis moral generasi muda. Jadi akhlak sofistik ini menjadi suatu jawaban bagaimana sekarang krisis moral terjadi pada generasi muda. Gitu. Jadi dengan adanya akhlak sofistik, maka krisis moral yang ada di generasi muda saat ini maka akan sedikit menghilang. Begitu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Imron Rosadi pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.